Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dimanapun berada, saat ini kita akan membahas tentang model pembelajaran inovatif, khususnya blended learning, bersama saya Adi Nur Cahyono dari Universitas Negeri Semarang, Indonesia. Baik, kita awali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri, di mana prioritas utama perguruan tinggi, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam 5 tahun ke depan adalah penciptaan sumber daya manusia yang unggul, pemimpin masa depan yang dapat dicapai melalui pembinaan, pembelajaran, pencetakan karakter mahasiswa di perguruan tinggi. Berkaitan dengan sumber daya manusia yang unggul, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menginterpretasikan visi Presiden ini setidaknya dalam 2 hal besar yang dapat diterapkan dalam perguruan tinggi. Yang pertama adalah merdeka dalam belajar, dan yang kedua adalah dosen sebagai penggerak. Merdeka dalam belajar, salah satunya diharapkan perguruan tinggi dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah prodi lain di luar fakultas atau bahkan di kampus lain. Pembelajaran bersifat diskusi, problem solving, dan penekanan pada higher order thinking skills. Dan yang kedua adalah kita sebagai dosen, sebagai penggerak, dengan memfasilitasi pembelajaran mahasiswa yang bersifat independen dan memanfaatkan atau menerapkan bentuk-bentuk non-kuliah seperti magang atau melibatkan mahasiswa dalam proyek-proyek tertentu dengan didampingi oleh dosen. Nah, dari 2 hal ini setidaknya kita melihat ada kebijakan Kemdikbud yang berkaitan dengan penciptaan karakter unggul, budaya akademik kolaboratif dan kompetitif di perguruan tinggi. Yang pertama adalah merdeka dalam belajar. Ini dapat dilaksanakan melalui PJJ, baik online maupun blended learning, untuk mengambil mata kuliah prodi lain di luar fakultas atau di kampus lain. Yang kedua, pengembangan kepemimpinan dan bekerja dalam tim melalui kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa. Yang ketiga adalah pendampingan dosen dalam berbagai kegiatan, baik keagamaan, sosbud, olahraga, maupun riset atau yang lainnya. Yang keempat adalah general education, penekanan pada pemahaman, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Ini sangat penting. Dan yang kelima adalah entrepreneurial mindset, di mana semangat juang dan pantang menyerah kita tanamkan kepada diri mahasiswa. Dan yang terakhir adalah pembelajaran sepanjang hayat. Ya. Kalau kita lihat, nampaknya ada pergeseran dari pedagogi, andragogi ke arah hitagogi, di mana kedewasaan dan otonomi semakin bertambah dan kontrol dari instruktur dan struktur perkuliahan itu semakin berkurang. Nah, dan kalau kita lihat lagi berkaitan dengan SKS, ada definisi berkaitan dengan SKS yang sebelumnya diartikan sebagai jam belajar, sekarang menjadi jam kegiatan, di mana kegiatan ini baik bisa dilaksanakan di kelas maupun praktek kerja atau magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, kegiatan belajar di daerah-daerah 3T, sebagai contoh misalnya dengan tetap dibimbing oleh dosen. Ya. Kalau kita urut ke belakang, Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui dalam Menristek Dikti nomor 44 tahun 2015 bahwa karakteristik proses pembelajaran adalah interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Berpusat pada mahasiswa, di sini ada student-centered learning, di mana kita dapat memanfaatkan berbagai macam bentuk pembelajaran atau memilih bentuk pembelajaran yang akan kita pilih dari berbagai macam yang ada, menentukan metode pembelajarannya, dan memberikan penugasan kepada mahasiswa dengan strategi tertentu untuk memperoleh
pengalaman belajar sesuai CPL yang telah dibebankan pada mata kuliah berdasarkan kurikulum yang telah disusun. Ini adalah menurut KPT, tim KPT Kemristek Dikti tahun 2008. Nah, untuk selanjutnya di SN Dikti tahun 2015 ada rekomendasi di mana metode pembelajaran yang disarankan untuk diterapkan diantaranya adalah diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, kooperatif, problem based learning, dan juga project based learning. Kalau kita jabarkan tatap muka, mungkin bisa dilakukan dengan metode studi kasus atau diskusi kelompok dengan memberikan tugas problem solving, praktik di lapangan, atau praktikum atau praktik baik di laboratorium maupun di lapangan dengan metode pembelajaran berbasis proyek dengan menugaskan kepada mahasiswa membuat proyek tertentu. Ya, dan ini untuk yang praktek lapangan dengan pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, dan diskusi kelompok dengan memberikan tugas membuat portofolio menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Nah, apa itu model pembelajaran? Beberapa referensi menyebutkan bahwa model pembelajaran adalah cara-cara di mana lingkungan belajar, jadi kita membentuk sebuah lingkungan belajar dan pengalaman instruksional yang dapat dibangun, diurutkan, dan disampaikan. Terdiri dari pedoman untuk merancang aktivitas dan lingkungan belajar, serta cara yang spesifik dalam belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga di sini ada beberapa unsur, di antaranya adalah fokus, ada sintaks, ada sistem sosial, prinsip, reaksi, sistem pendukung, dan efek instruksional dan efek pengiring. Salah satunya di sini ada problem based learning, di mana ada 5 fase, mulai dari mengorientasikan mahasiswa kepada sebuah masalah atau beberapa masalah, mengorganisasikan mahasiswa, membimbing, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya, kemudian diakhiri dengan menganalisa dan mengevaluasi proses problem solving. Salah satunya biasanya saya gunakan beberapa permasalahan berikan kepada mahasiswa memecahkan permasalahan yang kita berikan berdasarkan ini sebagai salah satu contohnya. Jika saya berikan kepada mahasiswa untuk mencari ide bagaimana ketika mahasiswa ketika sudah lulus menjadi guru dan memanfaatkan fenomena ini untuk memberikan permasalahan kepada siswa. Nah, bagi mahasiswa non kependidikan, sebagai mahasiswa matematika, berikan sebuah permasalahan sebagai contoh, misalnya ketika kita akan membantu kota untuk menyelesaikan permasalahan ketika harus memindah material bekas ledakan ke tepi kota, apa yang bisa kita rekomendasikan kepada pemerintah kota berkaitan dengan bagaimana transportasi dan waktu pemindahan dan strateginya. Ya, sehingga mahasiswa akan berpikir dan memecahkan permasalahan ini dan dapat memberikan rekomendasi untuk pemecahan masalah di kota ini. Contoh yang lain adalah discovery learning, dimulai dengan stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, and generalization. Dan ada lagi project based learning, di mana kita memulai dengan pertanyaan yang esensial, kemudian mahasiswa merancang rencana untuk proyek, membuat jadwal, memonitor siswa atau mahasiswa dan kemajuan proyek, menilai hasilnya, serta mengevaluasi pengalaman. Nah, kemudian ke arah akhir-akhir ini ada perkembangan teknologi, di mana bermunculan teknologi disruptif, dan Christensen
menawarkan di sini berkaitan dengan inovatif university, di mana online learning itu menjadi salah satu teknologi yang mungkin akan menjadi tren yang bisa kita terapkan dalam perkuliahan di perguruan tinggi, sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Kita lihat di sini beberapa perkembangan teknologi. Italia ada 500 mahasiswa kelas. Berjalan dengan baik. Ya, dan ini adalah pendefinisian berkaitan dengan pembelajaran online dan blended learning, dan kita bandingkan dengan traditional instruction, di mana blended learning menggabungkan antara online learning dengan traditional brick and mortar schools. Tapi ini bukan teknologi rich instruction, di mana traditional instruction digabungkan dengan perangkat digital. Ini adalah suatu hal yang berbeda. Lebih mendalam berkaitan dengan blended learning, tim KPT mendefinisikan bahwa blended learning merupakan sebuah metode pembelajaran yang memadukan secara harmonis antara keunggulan. Ya, jadi di sini ada keunggulan yang dikombinasikan dengan keunggulan yang ada di dalam pembelajaran tatap muka digabungkan atau dibaurkan dengan keunggulan-keunggulan dalam pembelajaran online, sehingga mencapai capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan. Ada beberapa macam strategi, di antaranya adalah flip classroom, dan kalau kita lihat di sini ada beberapa penggolongan. Yang pertama, tatap muka jika ada 0% perkuliahan dilaksanakan secara daring. Jika 1% sampai 29% itu adalah web. Ya, pembelajaran bauran atau blended learning itu jika 30% sampai 79% itu dilaksanakan secara online atau daring. Jika lebih dari 80% itu sudah merupakan perkuliahan online. Ya, ini blended learning. Tentu saja ini diterapkan menyesuaikan dengan karakteristik dan kondisi dari mata kuliah maupun mahasiswa atau kondisi yang ada. Dan ini adalah aktivitas baik dosen, tutor maupun mahasiswa dalam sebuah lingkungan belajar dengan mengimplementasikan blended learning. Tentu saja dosen menyiapkan objek pembelajaran dan melakukan pengelolaan kelas, baik kelas secara virtual maupun secara real. Ya, secara real dapat dilaksanakan di bengkel, laboratorium, atau di tempat yang lainnya, di mana pembelajaran virtual memanfaatkan learning management system. Ada banyak learning management system yang bisa kita gunakan. Dan mahasiswa melakukan proses registrasi dan ujian seperti biasa dan mendapatkan keterangan bahwa telah menempuh dan lulus atau. Dan harapannya, desain interaksi antara mahasiswa dan dosen atau antara mahasiswa dengan bahan ajar yang diberikan oleh dosen melalui learning management system harus, di sini ada beberapa hal. Yang pertama, antara mahasiswa dengan bahan ajar harus dapat berdialog dengan mahasiswa. Antara mahasiswa dengan instruktur juga ada interaksi. Antara pembelajar dengan pembelajar yang lain juga ada kolaborasi dan diskusi. Dan ini adalah desain interaksi. Jadi bukan hanya dosen memberikan materi dan selesai, tidak, tapi dosen memberikan materi dan ada interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan juga mahasiswa dengan objek pembelajaran dan juga antara pembelajar satu dengan pembelajar yang lainnya. Itu adalah desain interaksi yang ada di dalam pembelajaran daring. Ini adalah komponen yang
menjadi standar yang ditetapkan oleh Dirjen Filmawa Kemristek Dikti. Ada beberapa komponen, adalah pendahuluan, penyajian, dan penutup, dan ada beberapa materi yang diberikan. Dan kalau kita di sini kita awali dengan pembelajaran daring, kita awali dengan penjelasan secara umum apa mata kuliah yang akan ditempuh, apa capaian pembelajarannya, apa yang perlu disiapkan, dan bagaimana cara belajar, dan mengenalkan siapa dosen dan atau tutor yang akan mendampingi selama atau memfasilitasi selama perkuliahan. Untuk selanjutnya, ada tiap pertemuan kita bisa sebagai dosen mengunggah objek pembelajaran dalam bentuk materi. Ya, materi ini juga bervariasi, ada yang dalam bentuk video atau dalam bentuk teks atau dalam bentuk presentasi bernarasi, slide presentasi bernarasi, atau yang lainnya menyesuaikan dengan situasi, kondisi dan karakteristik mahasiswa maupun mata kuliah. Kemudian kita berikan fasilitas untuk berdiskusi, memberikan tugas kepada mahasiswa, dan memberikan tes untuk mengetahui apakah mahasiswa yang bersangkutan, mahasiswa tersebut telah mencapai ketuntasan untuk dapat menempuh tahap selanjutnya atau masih belum mempelajari lagi untuk materi pada bagian ini. Ya, ini untuk satu bagian, dan bagian ini juga menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Bisa jadi mungkin dalam sebuah perkuliahan blended learning, dengan penerapan blended learning, dosen datang ke kampus, datang ke kelas, masuk ke ruang kelas, mengajar kepada mahasiswa, kemudian materi disampaikan melalui learning management system. Atau materi disampaikan di kelas, tugas diberikan melalui learning management system. Atau materi diberikan sebelumnya, sehingga ketika di kelas kita tinggal membahas. Itu yang kita sebut dengan flip classroom. Atau bisa jadi beberapa kampus menerapkan bahwa dalam 16 kali pertemuan kita boleh melaksanakan perkuliahan tanpa tatap muka atau melalui fasilitas online. Ada beberapa kampus yang menerapkan 30%, maksimal 30% tanpa tatap muka. Ada yang mengatakan, yang menetapkan 4 kali dari 16 pertemuan boleh melaksanakan secara online. Nah, ada beberapa kampus termasuk Universitas Negeri Semarang juga menetapkan bahwa maksimal 4 kali dalam satu semester atau 16 kali pertemuan. Jadi 4 kali bisa dilaksanakan secara online tanpa tatap muka. Dengan syarat dalam sebuah pertemuan harus ada 4 komponen. Komponen pertama adalah materi, komponen kedua adalah diskusi, ketiga adalah tes, dan yang terakhir adalah tugas. Nah, ketika ada 4 komponen yang diberikan oleh dosen dan dilaksanakan oleh mahasiswa, maka itu sudah memenuhi syarat untuk perkuliahan tanpa tatap muka dan dilaksanakan secara online. Ini alternatif lain dalam penyelenggaraan perkuliahan blended learning, di mana beberapa materi itu tidak perlu disampaikan secara langsung, tapi kita berikan beberapa memfasilitasi mahasiswa untuk berdiskusi, membahas, mendiskusikan, mencari referensi, menemukan sebuah pengetahuan baru dengan mengkonstruk pengetahuan oleh mereka sendiri, dan sebagai dosen kita melakukan pendampingan. Dan ada proyek yang harus diselesaikan, dan melalui proses perkuliahan ini, kegiatan perkuliahan, mahasiswa dapat mencapai tujuan yang diharapkan melalui perkuliahan tersebut. Ini contoh interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan mahasiswa lain dalam sebuah forum diskusi online dalam perkuliahan online. Dan ini adalah pemberian tes kepada mahasiswa secara online. Ini adalah salah satu contoh tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa dan dikoreksi oleh dosen melalui learning management system. Dan tentu saja penjaminan mutu sangat penting, baik mutu konten, proses belajar, evaluasi hasil belajarnya, dan penjaminan mutu.
Ya, ini sangat penting untuk dijamin kualitasnya, memastikan bahwa pembelajaran daring sesuai dengan ketentuan yang ada dan dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya, untuk lebih lanjut, beberapa contoh dapat Bapak Ibu dapatkan di berbagai macam layanan perkuliahan online, salah satunya melalui SPADA yang dikembangkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi waktu itu, dan tersedia di SPADA, LMS SPADA, ristekdikti.go.id, dan ini adalah salah satu contoh mata kuliah daring yang dapat Bapak Ibu kunjungi sebagai salah satu alternatif gambaran yang bisa kita laksanakan untuk implementasi blended learning. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, kurang lebihnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan, dan jika ada pertanyaan atau ada yang perlu disampaikan, silakan bisa hubungi kami, hubungi saya melalui email, telepon, atau bisa mengunjungi website yang ada dalam tampilan ini. Terima kasih, selamat beraktivitas, dan semoga sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.